Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Ilma Fitri Rahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram Latimer, diagram Frost, dan diagram Purbach. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pengertian dari diagram Latimer. Apa sih diagram Latimer itu? Diagram Latimer adalah suatu diagram yang menyatakan kestabilan suatu redoks atau kestabilan satu bilangan oksidasi dan reduksi tertentu dari satu unsur. Misalnya nanti saya punya unsur mangan, terus saya juga punya unsur klor. Maka dia kestabilannya bagaimana di dalam bilangan oksidasi tertentu berdasarkan nilai potensial redoksnya. Fungsinya apa sih diagram Latimer itu? Dia itu untuk memprediksi kestabilan relatif dari suatu bilangan oksidasi, baik itu yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Biasanya dia dinyatakan dalam satu pH tertentu, apakah dia berada di pH asam atau pH basa. Misalnya dia apakah berada di pH 0 atau berada di pH 14. Jadi tidak ada variasi pH di dalam suatu diagram Latimer. Terus kemudian diagram Latimer ini dia juga salah satu yang paling lama yang bisa digunakan untuk mempresentasikan kesetimbangan suatu substansi tadi yang memiliki berbagai macam bilangan oksidasi. Biasanya dia dinyatakan dalam keadaan standar. Dalam keadaan standar dari bilangan oksidasi tertinggi menuju bilangan oksidasi terendah. Artinya standard condition nya di sini lebih tepatnya itu adalah pada pH tadi. Karena diagram Latimer itu di sini dikatakan pada pH yang tertentu, berapa pH-nya? Kalau dia asam kuat, itu adalah pH-nya 0. pH 0 berarti konsentrasi H plus 1 molar. Atau misalnya dia basa kuat, berarti dia pH-nya adalah 14, yaitu 1 molar. Coba kita lihat contoh dari diagram Latimer berikut. Di sini saya punya diagram Latimer pada kondisi asam dan basa untuk mempersenyawaan dari unsur mangan. Pertama, kita punya kondisi asam kuat dan basa kuat. Dengan demikian, maka kita tahu bahwa diagram Latimer itu punya dua kondisi. Jadi, kalian harus perhatikan terlebih dahulu. Diagram Latimer yang kalian ambil itu sudah benar tidak kondisinya. Misalnya, kamu membutuhkan diagram Latimer asam, maka ambil yang asam. Kamu membutuhkan yang basa, maka kamu ambil yang basa. Bagaimana cara membacanya? Coba kita lihat dulu tadi dinyatakan bahwa diagram Latimer itu keadaan oksidasi tertinggi di sini plus 7. Ini ya, plus 7. Sampai rendah dari suatu unsur yang memiliki multistate atau berbagai macam keadaan bilangan oksidasi, misalnya adalah mangan. Mangan itu dia punya bilangan oksidasi 0, ada juga plus 2, ada bilox plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7. Jadi dari sebelah kiri itu ada highest oxidation state-nya, sedangkan pada sebelah kanan itu adalah lowest-nya, yang paling rendah. Coba kita perhatikan arah panah dari diagram Latimer itu. Arah panah dari diagram Latimer, misalnya kita ambil mangan plus 7 ini ya. Mangan plus 7 persenyawaannya dalam bentuk MnO4- ini ya. Nah, kalau dia mau berubah jadi mangan 6, maka persenyawaannya yang ada pada kondisi asam untuk mangan 6 itu adalah HMNO4- ini. Berarti potensi redoksnya berapa? Nah, terutama reduksi yakni ini reaksinya ya karena berubah dari plus 7 ke plus 6, berapa nilai potensial reduksinya adalah di sini ada plus 0,90. Nah, eee, dari plus 6 menjadi plus 5, di sini persenyawaannya plus 5 adalah HMNO4-. Atau kalau misalnya mengsplitkan menjadi MnO4 berarti minus, ya minus 3. Jadi sebentar, ini ya.
Jadi saya tulis di sini. Jadi M N O 4 3 min. Nah, di sini blocks untuk O itu kan min 2. Min 2. Min 2 kali 4 min 8. Min 8 kurangi 3 berarti kan plus 5. Plus 5. Nah, ini adalah persenyawaan dari bilox plus 5. Berapa redoksnya? Untuk bereduksi dari plus 6 dalam bentuk HMNO4- menjadi H3MNO4 itu dia adalah plus 1,28. Lalu dari plus 5 ke plus 4 berapa? Jadi di sini berapa ini? Plus 2,9. Terus lalu dari plus 4 menjadi plus 3. Berapa ini? Plus 0,95. Begitupun seterusnya. Itu adalah arah reaksi yang dasarnya dari keadaan bilox tinggi ke rendah. Misalnya saya perlu dari MN7 ke MN5. Gimana caranya, Bu? Gimana caranya? Ingat, kalau jenis reaksinya adalah sama oksidasi, terus sama reduksi, maka kamu tidak boleh menentukan E0 sel itu dengan cara menjumlahkan potensialnya. Nah, potensial reduksinya. Misalnya, kamu mau menjumlah ini. Berapa ini? 0,90 terus dijumlahkan dengan 1,28. Ini tidak boleh. Jadi gimana caranya? Jadi caranya adalah melalui nilai delta G-nya. Reaksi yang pertama ditentukan dulu. Terus kemudian delta G-nya berapa? Terus lalu reaksi yang kedua ditentukan juga nilai delta G-nya berapa. Setelah itu kita dapatkan nilai delta G untuk keseluruhan reaksi. Nah, seperti itu. Atau kalau tidak, delta G3-nya. Jadi tidak boleh langsung dijumlahkan, itu tidak boleh ya. Nah, terus dari nilai delta 3 itu baru kita tentukan berapa nilai E0 reduksi dari plus 7 ke plus 5. Kalau misalnya saya mau dari plus 7 ke plus 4, caranya pun sama, harus melewati beberapa tahap reaksi. Nah, berapa tahap reaksi, teman-teman? Berarti kita jumlah ya, 7 ke 4 ya. 1, 2, 3. Berarti 3 reaksi, 3 tahap reaksi. Nah, yang harus dilampaui oleh perubahan dari mangan 7 ini ke mangan 4. Nah, seperti itu. Apa apa nggak bisa cara pintas? Ya, kalau sudah ditentukan sebelumnya di data ini misalnya, di data ini sudah ada datanya. Ini kan ada MNO4- ya, menjadi MNO2 ini kan. Nah, itu adalah plus 1,69 ini. Kok bisa? Plus 1,69. Ini karena sudah dihitung dari sananya. Itu baru bisa kita menentukan langsung. Kalau tidak ada, ya tidak bisa. Kita harus mencari dulu satu persatu seperti yang tadi. Nah, sudah selesai ya. Dihapus dulu. Nah, hapus. Sekarang untuk keadaan basa. Pada keadaan basa di sini, perhatikan persenyawaannya bentuknya berbeda. Ini kan MnO4-. Di sini juga MnO4-. Sama.
Ini sama dengan ini, tapi bentuk eh, terionisasinya berbeda. Benar persenyawaannya itu sama, MnO4-, sama-sama kan di asam dan keadaan basa ini. Tapi terionisasinya itu berbeda, teman-teman. Terus untuk Mn13-nya bukan dalam bentuk Mn13, tapi dalam bentuk Mn2O3. Ini kalau asam kan Mn13, tapi kalau dalam bahasa Mn2O3 beda. Terus habis itu, begitu pun seterusnya. Berapa? Nah, tadi terus ya. Tadi langsung kita coba. Dari 7 ke plus 6 ini kan potensialnya 0,56. Perhatikan nilainya tidak sama dengan kondisi asam. Nah, kalau asam tadi 0,90, kalau di basa 0,56. Itu pun seterusnya lah. Beda kan? Oh, beda. Beda. Ya Allah, menceng-menceng, teman-teman. Maaf. Tidak rapi. Dihapus dulu ya. Terus sudah selesai, kita lanjut ke diagram force. Nah, apa sih diagram ya? Apa sih diagram force itu? Diagram force adalah sebuah diagram yang mana kita bisa melihat secara mudah bilangan oksidasi dari suatu unsur itu mana yang stabil dan mana yang tidak stabil. Kalau kamu dikasih suatu diagram force dari elemen misalnya mangan atau enggak krom atau mungkin kobalt. Maka dari situ kamu bisa langsung dengan mudah menentukan, oh berarti mangan ini paling stabilnya dia bilangan oksidasinya berapa. Nah, gambar diagram Frost ada di sebelah kanan ini, sebelah kanan layar ya teman-teman. Itu contohnya adalah untuk mangan di dalam kondisi asam. Nah, di sini kita bisa lihat ada garis dari satu biloks ke biloks lain. Ini kan di mangan ada beberapa biloks kemarin. Nah, dari garis ini bisa kita lihat. Misalnya di sini ada unstable species. Unstable species. Aduh ya, bisa. Unstable species. Berarti dari yang di panah ini panah ya, sama ini spesiesnya unstable. Sebenarnya tidak hanya stabilitas saja yang bisa kita lihat. Kita juga bisa melihat mana yang bersifat menjadi suatu oksidator paling kuat atau mungkin dia bersifat sebagai reduktor. Langsung saja kita lanjut bagaimana kita mengkonstruk diagram Frost. Ya, langsung ya, next. Mengkonstruk diagram Frost. Langkah pertama, kita tulis semua step by step reaksi yang terjadi. Terus untuk langkah kedua, hitung nilai delta G dari masing-masing reaksi. Step ketiga, hitung delta G untuk bilangan oksidasi terendah untuk setiap bilangan oksidasi. Dan yang terakhir, kontraks diagram dengan bilangan oksidasi sebagai sumbu X dan nilai delta G sebagai sumbu Y. Sampai di sini paham ya teman-teman? Semoga paham. Sekarang langsung saja cara membaca diagram Frost. Yang pertama kita kasih garis-garis dulu. Lalu kita tentukan mana yang cembung, mana yang cekung. Kita kasih garis-garis dulu ya. Bentar, semoga bisa ya. Seperti ini. Kok nggak kelihatan? Ini sebenarnya harus putus-putus, tapi saya tidak tahu. Sebentar ya, putus-putus. Putus. Aduh, menceng, teman-teman, maaf. Ya Allah. Sebentar ya, ini
Kita kasih garis, lalu kita tentukan nanti mana yang cembung dan mana yang cekung. Ini kok seperti ini, maaf ya kalau tidak rapi. Ini kelamaan. Langsung ya, langsung saja. Aduh. Karena saya tidak pernah membuat seperti ini, dimaaf ya teman-teman, kalau tidak rapi. Ini kelamaan. Langsung seperti ini saja ya. Untuk mempersingkat waktu, gak apa-apa, nggak rapi. Yang penting kalian bisa paham akan materinya. Semoga saja. Seperti ini. Tidak ini. Salah. Sebentar, ada kesalahan teknis teman-teman. Harap maklum. Si tutor tidak kreatif. Kan. Ya, pokoknya kurang lebihnya seperti ini. Maaf jika tidak rapi. Nah, langsung saja. Mana yang cembung? Kita tentukan yang cembung yang mana. Ini cembung. Terus ini cembung, cembung. Terus lalu selanjutnya kita cari the most oxidation state-nya yang mana. Delta G paling rendah kita ambil di sini. Sini delta G paling rendah. Berarti Mn2+. Mn2+. Ini persenyawaannya itu Mn2+. Adalah delux yang paling stabil dari mangan dalam kondisi asam. Nah, jadi dalam kondisi asam, mangan itu akan paling stabil dalam keadaan mangan 12 ya. Oke, sekarang bilangan oksidasi yang memiliki delta G paling tinggi adalah +7. Di sini letaknya adalah permanganat. Jadi di sini ada permanganat ya, teman-teman. MnO4 min. Nah, kalau +7 dia paling tinggi delta G-nya, jadi kan dia cenderung mengalami reduksi. Turun ke bawah. Kalau dia cenderung mengalami reduksi, berarti dia adalah oksidator paling kuat. Sekarang yang cembung atau titiknya berada di atas garis lurusnya ini berarti mengalami disproporsionasi. Nih. Terus di sini juga mengalami disproporsionasi ini. Terus nah yang cekung di sini berarti dia mengalami komproporsionasi. Ini cekung. Mana sih? Ini cekung. Terus ini cekung. Maaf, kesalahan teknis. Susah ya. Oke, langsung lanjut. Mari kita lanjut. Sini juga mengoperasi. Jadi yang paling stabil adalah mana tadi? Mn2+ ini. Terus ada untuk oksidator terkuatnya adalah MnO4 min ini. Terus kemudian untuk disproporsionasinya adalah Mn3+ dan MnO4
2-. Lalu yang mengalami kompro adalah Mn2+ dan MnO2. Artinya kalau saya mencampur mangan dengan mangan 3, maka kemudian substansi ini dia akan berubah menjadi mangan 2. Kalau kita membuat reaksinya mangan, saya tulis di sini ya. Mangan, ya Allah jelek sekali. Menjadi mangan 2+. Kemudian mangan 3. Aduh, salah. Mangan 3+ maaf teman-teman. Mangan 3+ menjadi mangan 2+. Nah, ini delta G. Maka ini secara nilai energi, maka ini akan menghasilkan delta G lebih kecil dari 0. Atau reaksinya ini adalah terjadi secara spontan. Terjadi secara spontan ya. Spontan. Oke. Sudah selesai. Ini saya hapus dulu. Sampai di sini paham? Paham tidak anak teman-teman? Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada pengertian diagram Purbach. Nah, di dalam diagram Purbach ini tuh apa ya? Bisa kita menentukan kestabilan dari logam tergantung lingkungannya. Yang pertama. Terus yang kedua, diagram Purbach sama dengan potensial EH min pH. Untuk yang ketiga, diagram ini menunjukkan kesetimbangan termodinamika dari logam dari ion-ionnya. Terus hidroksida atau oksida pada aqueous solution berdasarkan suhu yang sama. Yang keempat, pada diagram ini ada batas daerah kestabilan logam, ion, hidroksida, atau oksida yang merupakan itu adalah garis kesetimbangannya. Dan untuk yang terakhir, di sini tetapi di diagram Purbach ini tidak menunjukkan reaksi kinetika, hanya termodinamika saja. Tuh, slide terakhir ya, ini ya. Ini ada diagram Purbach. Langsung saja, pada diagram Purbach itu ada beberapa daerah. Yang pertama adalah daerah immunity. Ini daerah immunity. Daerah immunity ini memungkinkan korosi. Jadi kemungkinan maaf, kita ulangi lagi ya. Pada daerah immunity ini memungkinkan korosi. Kemungkinan tidak terjadi karena aktivitas dari F12-nya itu sangat kecil, sekitar 10 pangkat min 10. Jadi pada daerah immunity ini kemungkinan korosi itu tidak terjadi, dan di daerah immunity ini biasanya adalah daerah logamnya sendiri. Nah, yang kedua adalah daerah korosi. Ini daerah korosi. Pada daerah korosi itu memang daerah tempat terjadinya korosi. Yang ketiga ada daerah pasivasi. Itu merupakan daerah metal oksida yang kemungkinan juga tidak terjadi korosi karena terbentuk lapisan oksida dari logamnya.
Lapisan oksida ini sangat melekat, jadi lapisan oksida yang terbentuk di lapisan itu melindungi logamnya sendiri, sehingga dapat mengurangi proses terjadinya korosi. Jadi pada daerah ini terbentuk lapisan oksida pada permukaannya. Nah, cukup sekian materi pada siang hari ini. Saya sampaikan terima kasih. Jangan lupa subscribe and like ya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.